Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Hit Office. Kali ini kita akan belajar tentang perorganisasian. Apa sih itu? Ya, silahkan simak di sini. Oke, di sini adalah kita akan belajar tentang organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan ya, suatu wadah yang dimana isinya adalah para anggota dan terstruktural di dalamnya. Oke, di sini ada salah satu struktur organisasi yang saya buat ya, khususnya ini hanya untuk komunitas. Yang pertama ada founder, kedua ada HRD, ya. Di bawahnya ada HRD, ada CO founder dan sekretaris. Nah, ini tanggung jawabnya kepada HRD ini tanggung jawabnya kepada CO founder atau founder langsung. Sekretaris juga sama. Nah, di bawah CO founder ada namanya humas, ada tim event, ada VSDM, tim media dan tim IT. Nah, tugas-tugasnya itu di sini beda-beda kan. Sekretaris tugasnya apa, founder dan founder itu. Humas, hubungan antara masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan webinar dan sebagainya. Tim event itu membuat suatu rancangan kegiatan ya. Nah, kita akan bahas tentang HRD dulu karena saya baru bikin satu job desk. Yang pertama di sini adalah divisi HRD. Kompetensinya lulusan S1 manajemen psikologi atau bebas lah ya. Karena ini hanya untuk lulusan S1 atau sedang kuliah ya. Sedang kuliah karena ini hanya untuk komunitas bukan untuk perusahaan. Memiliki kemampuan. Di sini ada identitas divisi. Yang pertama, divisinya apa dulu nih? HRD ya. Struktur di atasnya siapa? CEO founder. Berarti dia bertanggung jawab kepada CEO founder. Struktur di bawahnya nggak ada, karena dia langsung berhubungan dengan rekrutmen dan manajemen kepegawaian. Di sini ada kompetensi. Kompetensi itu persyaratan kompetensi tentunya melalui pendidikan, ya, memiliki kemampuan menyeleksi kandidat baru. Tentunya di sini adalah di sini ada tentang pendidikan. Pendidikan di sini adalah minimal manajemen atau psikologi. Manajemen kenapa sih diikutsertakan? Manajemen itu belajar dari tentang SDM banyak, apalagi manajemen hanya jurusan manajemen itu include ke semuanya. Ada manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen produksi ya, manajemen banyak dan pokoknya. Di sini ada memiliki kemampuan menyeleksi kandidat baru. Nah, di sini tugas dari kompetensinya itu di sini harusnya tugas ya. Hampir sama ya, di sini memiliki kemampuan menyeleksi kandidat baru. Iya, harus memiliki kemampuan skill ini tuh ya, kompetensinya. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik tentunya ya. Kalau nggak bisa komunikasi, ya sulit juga untuk menyeleksi karyawan tersebut. Memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Manajerial itu manajemen ya, manajemen waktu ya, gitu. Manajemen target juga sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan manajemen komunitas. Nah, ini kan karena komunitas ya, karena ini si HRD ini harus mampu mengikuti zaman ya, kemajuan teknologi ya, tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan manajemen komunitas ya, bukan manajemen komunitas ini manajemen perusahaan juga bisa lah istilahnya seperti itu. Mampu melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindakan lanjut. Nah, ini melakukan supervisi atau nggak usah supervisi, lakukan monitoring saja. Ya, ketika si atasannya dia adalah supervisi juga nggak apa-apa. Supervisi, memonitoring ya. Memonitoring itu melihat ya bagaimana pegawai di perusahaan, kalau itu pegawai ya. Karena ini bahas tentang komunitas, bagaimana
pengurus di komunitas tersebut atau anggota komunitas tersebut. Dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dengan prosedur yang tepat ya. Jadi dan melaporkan ke atasan tentunya ya, si A kurang kompeten atau kurang harus dilatih gitu ya, dan sebagainya. Serta merencanakan tindakan lanjut. Nah, apa harus tindakannya itu? Entah itu dilatih ya, entah itu kalau terjadi konflik yaitu diberikan motivasi, berikan arahan seperti ya. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup tugas atau kerjanya di sini bertanggung jawab atas setiap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kepada seluruh aktivitas komunitas masing-masing. Ya, ini ya. Rincian tugasnya itu pertama rekrutmen dan seleksi. Ya. Tugas dari HRD adalah merekrut dan menseleksi pegawai, calon pegawai mungkin ya. Mampu training dan development. Ya. Di sini adalah training, mampu melatih ya, dan development, pengembangan. Nah, jadi HRD ini harus bisa melatih karyawan dan mengembangkannya gitu. Jadi misal ya, pengembangan di bidang apa dulu nih kalau di perusahaan gitu ya. Di perusahaan misal di bidang produksi atau di bidang apa ya namanya itu development pegawai di bidang produksi lah ya. Oke, hasilnya supaya lebih bagus, lebih banyak harus seperti apa? Nah, training ya, harus dilatih tentunya. Untuk pengembangan ini harus ada pelatihan, gitu ya. Administrasi personalia, nah jadi bertanggung jawab akan database karyawan, mulai dari kan biasanya perusahaan tuh harus mencatat pegawainya siapa aja, gitu ya, dan jabatannya apa aja, gitu ya. Terus di bidang apa kerjanya, gitu ya. Nah, penilaian kerja di sini, assessment lah ya. Nah, HRD juga harus bisa menilai kerja masing-masing kalau di perusahaan ya. Perencanaan karir SDM, nah kita harus bisa merencanakan pegawai ini ketika sudah out dari perusahaan, entah itu karena umur dan pensiun ya, ataupun ya harus terkena PHK karena dampak pandemi COVID-19 contohnya ya. Kita malah ngebahas perusahaan ya, nggak apa-apa ya. Kita harus bisa merencanakan karirnya. Nah, makanya ada tadi training dan development. Kita harus bisa melatih dan mengembangkan karyawan supaya ketika dia keluar dia udah tenang, dia udah punya keahlian, dia udah punya skill istilahnya. Dia nggak terbentur dengan stuck di situ-situ aja, artinya dia memiliki keahlian di bidang itu aja, enggak seperti itu ya. Jadi kita harus bisa merencanakan karir kedepannya untuk seorang pegawai ya, tugasnya HRD. Melatih pegawai penilaian, pelatihan, melatih pegawai ya. Nggak usah itu ya. Manajemen konflik, nah ini adalah tugasnya HRD adalah manajemen konflik. Nah, kita itu ketika di perusahaan atau di komunitas pun pastinya ada di situ anggota di situ. Kalau di perusahaan ya ada lah, ada yang lagi marah kan biasanya orang tuh kan ada sifat marah ya, emosian. Nah, itu harus di manajemen konfliknya. Ketika dia lagi ribut entah sama pegawai ataupun dengan atasan ya, kita atau sebagai HRD kita harus bisa manajemen bagaimana mengatur orang itu supaya tidak konflik, tidak ribut seperti atau dan manajemen konflik ini bisa dari dua lini ya. Pertama dari luar dan dari dalam. Dari luar ini meliputi dari ormas seperti itu ya. Nah, itu dari ormas atau masyarakat setempat ya, misal ketika masyarakat itu keberatan akan akan adanya perusahaan baru atau kenapa sih pegawainya dari luar terus, nah sehingga masyarakat marah, ambisius di situ. Nah, itu harus bisa manajemen konflik itu.
Terus lagi dari dalam, dari organisasi, tentunya tadi dari pegawai. Dari pegawai itu, entah itu dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan atau sesama pegawai ya di bidang itu. Contohnya produksi ya. Pasti kadang ada yang marah juga. Salah satu contohnya ketika kita lihat di video yang kerjasama tim, yaitu memindahkan air aqua galon dengan ada yang cepat dan cepat, tapi yang di bawah kan ya semakin yang di atas kan cuma ngeglosorin doang, yang di bawah harus mindahin. Kalau dengan kecepatan yang tinggi tentunya dia akan emosi juga, kan marah. Nah itu di situ akan terjadi konflik. Nah bagaimana pihak HRD manajemen konflik itu atau mengatur konflik atau permasalahan si karyawan tersebut supaya mereka bisa akur dan kembali kembali bekerja dengan tujuan yaitu menyukseskan perusahaan atau memajukan karyawan. Nah, wewenangnya apa aja sih itu ya? Saya belum banyak juga untuk masalah wewenang di sini. Ada menginstruksikan semua pegawai. Nah, di sini menginstruksikan atau memberikan informasi ya, menginstruksikan dengan cara memberikan informasi yaitu surat berupa surat edaran gitu ya. Contohnya surat edaran libur ya, surat edaran kumpul, surat edaran aturan pegawai ya. Seperti itu, menginstruksikan atau menyampaikan ke semua pegawai, bisa melalui dari masing-masing departemen gitu ya. Melakukan analisis pegawai sampai pencatatan PHK-nya. Jadi melakukan analisis, mungkin menganalisa ya, meriset ya. Jadi bagaimana sih seorang karyawan atau ASDM ini gitu ya, tingkah lakunya, pekerjaannya dan sebagainya. Nah, ketika analisis selesai, maka bisa antara dua untuk pemecatan atau PHK ataupun yang lainnya seperti itu, ataupun tadi training dan development. Kalau masih nggak bisa di training, nggak bisa di development ya, itu ya, menetapkan memberi arahan atau menetapkan memberi arahan atau ya nih, atau memberikan arahan aja nggak apa-apa langsung. Tadi ya manajemen konflik ini harusnya memberikan arahan kepada semua pegawai. Jadi HRD itu tugasnya adalah training and development. Training itu melatih dan pengembangan. Salah nggak sih ketika ada HRD di perusahaan, dia nggak mengembangin, dia nggak punya skill apa-apa? Salah. Harusnya sih HRD itu dia punya skill supaya apa? Supaya tidak tergantung dengan orang lain. Memang bisa-bisa aja ketika ketika si HRD ini dia bekerja sama dengan perusahaan A untuk melatih, bisa aja seperti itu. Nah itu pemborosan ya. Memberikan arahan, nah ini memberikan arahan tadi ya, bagaimana supaya tidak terjadi konflik ya kan, memberikan arahan gitu ya, bagaimana cara training and development diarahkan supaya apa, supaya tujuan dari perusahaan itu tercapai gitu ya, targetnya istilahnya. Wewenangnya tadi udah 3 ya. Wewenang menginstruksikan semua pegawai, melakukan analisis, memberikan arahan. Apa lagi ya, udah kali ya. Nah, tadi wewenang dan ada rincian tugasnya lagi, yaitu merekap lembur ya, dan mengajukan, serta memerintahkan juga ya, memerintahkan, merekap lembur dan mengajukan, memerintahkan, merekap dan mengajukan lembur lagi. Ini digeser aja kali ya. Dan mengajukan lembur. Jadi adalah
tugas dari HRD. Serta manajemen tadi absensi ya, atau tadi tuh administrasi personalia ini bisa masuk ke administrasi bertanggung jawab akan database karyawan, mulai dari kehadiran ya kan, terus bagi data-data dari jabatan, nama mungkin ya, jabatan, database. Wewenangnya menginstruksikan, melakukan analisis, memberikan arahan. Nah, ini udah ada memecat ya. Nah, itu ya. Menyampaikan aturan mungkin ya. Menyampaikan aturan pegawai. Nah, di sini adalah menyampaikan aturan pegawai. Karena setiap perusahaan memiliki aturan-aturan pegawai yang berbeda, gitu ya. Contohnya, dilarang memasukkan saudara ke kantor, gitu ya. Termasuk aturan, gitu. Aturan kerja. Menggunakan baju ya sesuai dengan diperintahkan, gitu. Dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat job desk ini, itu ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan tetap semangat untuk kita semuanya.